pemeriksaan pada ternak ruminansia besar. Nah, sebelumnya kita mengetahui elemennya terlebih dahulu. Yang pertama, nama hewannya dia Elsa, kemudian jenis hewannya sapi. Rasnya merupakan campuran Limousin dan Simmental. Untuk warna bulunya dia coklat, kemudian umurnya sekitar 3 tahun. Jenis kelaminnya betina. Untuk pemeriksaan pada ternak ruminansia besar, kita harus memastikan bahwa hewan ini dalam keadaan tenang dan juga terbiasa dengan kita. Pemeriksaan yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu pemeriksaan pada kulit. Seperti yang kita lihat, kulitnya itu terlihat biasa ya. Kemudian pemeriksaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu inspeksi dan palpasi. Dapat kita lakukan pemeriksaan bulu dengan cara inspeksi. Dapat kita lihat bulunya tidak ada keabnormalan. Kemudian dengan cara palpasi, pemeriksaan palpasi dapat dilakukan dengan cara meraba kulit pada sapi. Di sini kita raba kulitnya, kemudian terlihat bahwa tidak ada kerontokan sama sekali pada bulu sapi tersebut. Jadi bisa dipastikan bahwa sapi ini tidak memiliki gejala penyakit apapun atau kelainan apapun. Kemudian kita lanjut kepada pemeriksaan konjungtiva. Pemeriksaan konjungtiva dapat dilakukan dengan cara inspeksi. Bisa kita lihat mata sapi di sini dia terlihat warna merah muda. Kemudian jika kita periksa cuping hidung dengan cara inspeksi, kita bisa lihat bahwa cuping sapi di sini dia basah dan berair. Kemudian kita palpasi pada cuping, dia bersuhu dingin. Untuk cuping hidung sapi ini yang normal biasanya dia bersuhu dingin dan basah. Kemudian dia berair dan tidak terlalu menetes. Kemudian selanjutnya pemeriksaan frekuensi, kita lanjut ke pemeriksaan frekuensi napas. Kita lihat pada cuping hidungnya, lalu kita hitung setiap menit. Yang kedua itu kita dapat palpasi, kita palpasi pada cuping sapi, kita rasakan napasnya, kemudian kita hitung per menit. Jadi kita dapati frekuensi nafasnya kira-kira 20 kali per menit. Selanjutnya dengan cara kita lihat mukosa pada sapi. Nah, di sini dilakukan dengan cara palpasi, penekanan pada mukosa sapi, kemudian dapat didapatkan hasil yaitu mukosa Frekuensi khusus kita lakukan di belakang, di bagian, karena kita tidak ada stetoskop, kita lakukannya secara manual, yaitu di pangkal ekor sapi. Kita harus pelan-pelan dan jaga jarak. Perhitungan di ekor. Palpasi pada ekor dilakukan biasanya untuk menghitung frekuensi nadi atau pulsus pada sapi. Biasanya yang normal itu frekuensi pulsus atau denyut nadi sapi normal. Selanjutnya kita periksa. Untuk frekuensi nadinya atau pulsusnya itu Termometer ini kita 30. Kemudian selanjutnya kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh sapi. Nah, termometer ini dimasukkan dalam anus sapi, kemudian ditunggu beberapa detik, kemudian dapat kita lihat hasilnya yaitu suhu sapi sekitar 39,1 derajat Celcius. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada gerak rumen. Nah, kita lakukan di legok lapar di bagian kiri. Nah, ini yang dilakukan adalah pemeriksaan tinju dengan cara metode tinju. Kita tunggu beberapa menit, kemudian baru kita dapatkan hasil untuk pemeriksaan tinju ini. Pemeriksaan tinju ini dilakukan untuk mengetahui pergerakan rumen pada sapi. Untuk pemeriksaan tinju ini pada kali ini kita menggunakan waktu menit, jadi agak cukup lama. Kita menghitung berapa kali gerak rumen setiap
per satuan 5 menit. Jadi di sini kita tunggu waktunya sampai kurang lebih 5 menit baru didapatkan hasil untuk uji tinju ini. Sebenarnya ada juga untuk uji toraks, yaitu dapat dilakukan dengan uji ALU dan juga uji Gumba, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya melakukan uji tinju untuk melihat aktivitas yang ada pada rumen sapi. Untuk hasilnya kita mendapatkan 7 kali gerakan rumen sapi dalam 5 menit. Untuk gerak rumen yang normal pada sapi biasanya itu 5-8 kali dalam 5 menit. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada feses sapi untuk melihat apakah ada penyakit atau kelainan pada sapi, dapat diidentifikasi salah satunya dari feses. Di sini kita dapat inspeksi pada feses sapinya. Di sini terlihat bahwa fesesnya tidak berair dan juga tidak kering, jadi dipastikan bahwa sapinya ini tidak mengalami penyakit diare. Jadi untuk pemeriksaan pada sapi ini dapat disimpulkan bahwa tadi kita melakukan uji suhu yang didapatkan itu 39, yaitu suhu rata-rata pada sapi dewasa. Kemudian untuk frekuensi nafasnya didapatkan 30 kali per menit, yang normalnya itu pada sapi biasanya 10-30 kali per menit. Kemudian selanjutnya tadi pada pemeriksaan mukosanya, yaitu mukosanya berwarna pink. Untuk pemeriksaan nafasnya tadi didapatkan frekuensi nafas 20 kali per menit. Kemudian untuk pulsus didapatkan 30 kali per menit. Untuk pemeriksaan hitung-hitungan seperti frekuensi nafas, frekuensi nadi atau pulsus, gerak rumen atau uji tinju dilakukan dengan cara berulang supaya karena kita mencari nilai rata-rata dan juga supaya perhitungannya itu bisa akurat. Jadi pada pemeriksaan kali ini, yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada sapi ternak besar ruminansia, yaitu sapi campuran Limousin dan Simmental, tidak ada kelainan yang didapatkan pada pemeriksaan kali ini, dan juga tidak ada tanda-tanda penyakit dari pemeriksaan ini. Jadi untuk kali ini saya berterima kasih kepada pembuat video, karena pada kali ini saya hanya dubbing. Saya Misna Majid dari Kedokun 2018 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.